etnis bermacam-macam, suku bermacam-macam, budaya bermacam-macam, ini adalah sebuah realita yang memang sengaja Tuhan untuk mendesain itu semua. Dan ini harus kita hargai bersama. Nah, sehingga kemudian PR bagi kita ini adalah berharap tokoh agama bukan sebagai trigger, bukan sebagai pemicu adanya konflik, tapi sebaliknya tokoh agama itu justru menjadi satu media, satu eksistensi yang memang bisa untuk mendamaikannya. Ini yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya adalah perlunya di antara kita untuk membangun satu nilai universal agama. Artinya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sulit kiranya untuk membangun kebersamaan ini jika berangkat dari sebuah dogma agama. Karena masing-masing agama kita yakini memiliki doktrin keagamaan. Nggak mungkin misalnya saya beragama Islam itu kemudian dengan menggunakan pendekatan doktrin agama itu bisa kemudian bersama-sama dengan yang lain, sulit. Tapi ada satu titik temu yang kemudian itu bisa mempertemukan di antara kita yang beda agama ini adalah nilai universal agama, nilai kemanusiaan, nilai kasih sayang, nilai saling tolong-menolong, saling membantu. Ini adalah sebuah nilai universal yang dimiliki oleh semua agama, yang kemudian di antara kita ini wajib hukumnya untuk kemudian mengkampanyekan ini. Bukan justru kemudian di antara kita memunculkan perbedaan, tapi sebaliknya tokoh agama justru menjadi pemberi support terhadap umat ini bahwa nilai-nilai universal agama inilah yang kemudian perlu untuk kita publish, kita kampanyekan kepada umat kita ini. Yang berikutnya, berbagai macam problem hasil riset dari SKPKC yang disampaikan dalam TOR itu misalnya, ada banyak problem yang saya baca itu, misalnya problem masalah pendirian rumah ibadah misalnya, kemudian isu radikalisme, dan seterusnya. Ini saya pikir kalau kemudian di antara kita ini mengambil peran di luar peran sebagai tokoh agama akan menjadi sebuah problem baru. Peran di luar tokoh agama ini misalnya justru tokoh agama ikut untuk mempressure tentang keputusan pengadilan misalnya. Artinya mempolitisasi agama yang sehingga kemudian itu dampaknya adalah memperkosa hukum yang ada di negeri kita sendiri misalnya. Sehingga kemudian keadilan itu tidak sebagaimana mestinya, tapi hukum itu berdasarkan tekanan dari masyarakat. Ini tidak bisa kemudian kita ini mempolitisasi agama itu untuk kepentingan kelompok tertentu. Artinya biarlah hukum itu berdiri sendiri, tokoh agama pun juga bagaimana dia ini memposisikan dirinya sebagai tokoh agama yang semestinya. Bukan kemudian melampaui keberadaannya sebagai seorang tokoh agama yang kemudian itu bisa menjadi sebuah persoalan. Saya contohkan misalnya, ketika ada persoalan pendirian rumah ibadah misalnya, ya kita cukup di antara kita ini ada aparat, ada penegak hukum, ada aturannya. PBM nomor 9 dan 8 itu sebagai acuannya. Jadi bukan kemudian antar tokoh agama ini yang menjadi sebuah pemicu, tetapi adalah ada solusi itu adalah ketentuan normatif yang memang bisa kita gunakan sebagai acuannya. Soal radikalisme misalnya, tokoh agama ini sebatas kemudian punya peran bagaimana mendamaikan, bagaimana membangun kebersamaan. Tetapi kalau misalnya sudah sampai masuk kepada masalah kamtipmas, masalah keamanan, ada domain aparat di sana. Sehingga kemudian ya perlu di antara kita untuk mendudukkan tokoh agama ini sebagaimana proporsi yang semestinya. Nah,